Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel RB Channel NS. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar manajemen bencana. Oke, bagi kalian yang pengen tahu bencana itu yang seperti apa sih, yuk simak videonya. Oke, selanjutnya adalah di sini bagaimana sih kita mengetahui kondisi geografis Indonesia? Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau-pulau yang dimana kita itu hidup di tengah-tengah laut ya. Jadi tempat tinggal kita itu mayoritas dikepung oleh banyak laut seperti itu. Untuk di gambar ini kalian bisa lihat kondisi geografis di mana tempat kita berada. Kemudian apa sih bencana itu sendiri? Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana merupakan suatu peristiwa atau kejadian atau juga suatu momen di mana peristiwa itu bisa mengancam dan juga mengganggu kehidupan. Di sini itu peristiwa tersebut yang mengakibatkan mengganggu itu dapat merusak dari segi kehidupan ataupun penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh dari banyak faktor, yaitu diantaranya adalah ada faktor alam, kemudian ada faktor non-alam, ada juga faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia ataupun juga bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat sekitar atau masyarakat yang terdampak. Seperti itu. Next, selanjutnya adalah apa sih aspek-aspek atau aspek dasar dari bencana itu? Aspek dasar dari bencana adalah yang pertama, terjadinya peristiwa atau gangguan yang dia itu mengancam dan merusak atau hazard yang disebut nama lainnya, dan juga bisa mengakibatkan kerentanan atau vulnerability. Dari hal-hal tersebut tadi itu, jika bencana itu terjadi, maka yang dapat dihasilkan adalah berupa ancaman. Kemudian dari ancaman tersebut akan merusak, baik itu merusak lingkungan, merusak harta benda, ataupun merusak perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa. Jadi aspek yang kedua adalah peristiwa atau gangguan. Jadi gangguan tersebut akan mengancam kehidupan, penghidupan, serta fungsi daripada masyarakat yang terdampak. Kemudian yang aspek selanjutnya adalah ancaman tersebut akan mengakibatkan korban yang melampaui bencana tersebut mengalami kemampuan masyarakat untuk mengatasi sumber daya mereka. Jadi, ketiga aspek dasar bencana tersebut akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya adalah banyak jenis-jenis bencana yang terjadi. Salah satunya adalah bencana alam. Ada bencana non-alam dan juga bencana sosial. Apa saja dari jenis-jenis ketiga bencana tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Next, bencana alam adalah yang pertama, bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau suatu kejadian di mana peristiwa tersebut adalah disebabkan oleh kondisi alam, antara lain berupa seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Itulah yang dinamakan serangkaian bencana alam. Berbeda lagi nanti dengan bencana yang non-alam. Ini sudah saya sertakan terkait dengan gambar-gambar. Bagaimana juga
gempa bumi, seperti itu ya. Jadi gambar yang ini itu tuh gempa bumi, kemudian yang ini erupsi gunung, kemudian yang ini ada tsunami, kemudian ada juga tanah longsor. Nah, selanjutnya adalah bencana non-alam. Nah, bencana non-alam itu apa sih? Bencana non-alam adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di mana diakibatkan oleh rusaknya non-alam. Nah, antara lain apa saja? Antara lain yaitu peristiwa yang terjadi, misalnya gagal teknologi, kemudian ada gagal modernisasi, ada epidemi dan juga wabah penyakit. Nah, pada era saat ini di tahun 2019 akhir kemarin dan juga sampai dialami tahun 2020 saat ini terdapat wabah penyakit, yaitu diantaranya adalah COVID-19. Nah, itu termasuk bencana, tetapi dia bukan alam, tapi bencana non-alam. Itu termasuk juga bencana, seperti itu. Oke, next selanjutnya adalah bencana sosial. Nah, apa sih bencana sosial itu? Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau suatu kejadian di mana diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Nah, meliputi apa saja? Misalnya ada konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, atau ada teror, baik itu teror secara individu atau berkelompok, seperti itu. Oke, selanjutnya ada gempa bumi. Nah, gempa bumi seperti yang tadi kita sebutkan di bagian bencana alam, ya, gempa bumi merupakan suatu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam bumi ya maksudnya, secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, itulah secara garis besar gempa bumi itu apa. Kemudian gempa bumi itu disebabkan oleh apa sih? Nah, gempa bumi itu disebabkan oleh suatu pergerakan kerak bumi atau suatu lempengan bumi. Nah, jenis dari gempa bumi itu ada gempa bumi vulkanik dan juga ada gempa bumi tektonik. Yuk kita bahas satu persatu. Gempa bumi vulkanik. Nah, gempa bumi vulkanik ini terjadi akibat adanya aktivitas magma di dalam gunung, seperti itu. Biasanya terjadi sebelum gunung api itu meletus. Jadi dia akan bergejolak di dalam gunung api sebelum dia itu meletus. Hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Jadi gempa bumi vulkanik ini masih belum menyebar luas. Jadi hanya terasa pada sekitar gunung berapi tersebut. Seperti itu. Sekilas dari gempa bumi vulkanik. Nah, kemudian seperti apa sih gempa bumi yang tektonik? Nah, gempa bumi tektonik itu terjadi akibat adanya aktivitas tektonik yang berupa adanya pergeseran lempengan tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari mulai kekuatan yang kecil sampai dengan skala yang besar, seperti itu. Nah, banyak juga menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Kemudian disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik. Itu sekilas garis besar dari gempa bumi tektonik, sehingga berbeda dengan gempa bumi vulkanik yang tadi dijelaskan. Nah, tektonik ini akan mempunyai kekuatan dari skala yang kecil sampai ke skala yang besar, seperti itu. Oke, next. Kemudian lanjut ada tsunami. Nah, tsunami itu apa sih? Tsunami merupakan gelombang air laut yang berskala besar sehingga bisa menghantam pesisir dengan kecepatan yang tinggi. Nah, oleh sebab itu bisa terjadi akibat adanya suatu aktivitas di dasar laut yang disebabkan oleh lentingan lempeng di bawah laut. Kemudian ada juga diakibatkan oleh letusan gunung berapi di bawah laut. Ataupun
bisa terjadi akibat longsor yang terjadi di dasar laut. Nah, itulah kenapa terjadi tsunami. Nah, ciri-ciri umum terjadinya tsunami adalah yang pertama, ada gempa bumi, baik itu skala yang kecil ataupun sampai skala yang besar. Nah, kemudian ada letusan gunung api itu sendiri. Kemudian ada jatuhnya meteor dari dasar laut yang menimbulkan gelombang besar menuju pesisir laut. Nah, biasanya yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu gelombang air laut yang tidak biasa, yaitu adalah surutnya air permukaan di tepi pesisir menuju ke tengah-tengah laut, sehingga dalam kurun waktu beberapa menit air laut yang dari tengah tadi akan kembali ke daratan dengan skala yang besar. Nah, itu biasa atau ciri-ciri yang nampak secara kasat mata. Oke, next selanjutnya adalah ciri-ciri umum gunung api akan meletus. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama adalah suhu di sekitar gunung itu menaik. Kemudian ada mata air yang menjadi kering. Kemudian sering juga mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran ataupun gempa, baik itu skala yang kecil ataupun skala yang sedang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada tumbuhan di sekitar gunung itu layu, jadi tidak biasa. Kemudian binatang-binatang yang ada di sekitar gunung itu akan bermigrasi. Jadi binatang-binatang yang ada di sekitar gunung yang akan meletus biasanya dia akan turun ke daratan atau ke dataran yang lebih rendah. Seperti itu. Kemudian next selanjutnya adalah banjir. Nah, banjir itu apa sih? Banjir merupakan suatu peristiwa yang dapat menenggelamkan daratan yang dipenuhi oleh kapasitas air yang lebih banyak. Nah, banjir itu sendiri akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Apa saja sih kerusakan yang dapat diakibatkan oleh banjir ini? Yang pertama ada rusaknya area pemukiman penduduk, pasti. Kemudian yang kedua sulitnya mendapatkan air bersih. Kemudian yang ketiga ada rusaknya sarana dan prasarana penduduk, rusaknya areal pertanian, timbulnya wabah penyakit yang baru, dan menghambat transportasi darat. Oke, nah dari beberapa yang sudah disebutkan tadi, masing-masing akan menimbulkan dampak buruk jika banjir ini terjadi. Apa saja? Yaitu diantaranya adalah sarana dan prasarana. Nah, baik itu yang bersifat individual ataupun kelompok. Maksudnya adalah biasanya sarana dan prasarana ini lebih ke dokumen, misalnya dokumen-dokumen penting itu akan hanyut, seperti itu, akan mengalami kerusakan. Nah, bagaimana caranya kita menanggulangi? Caranya kita menanggulangi adalah simpan benda-benda yang merasa itu penting ke suatu kotak. Jadi di dalam satu box penting di mana isinya itu adalah harta benda yang begitu berharga untuk kita simpan, seperti itu, baik itu dokumen penting, kemudian uang atau benda-benda yang berharga yang lainnya. Nah, alangkah baiknya kita akan menyimpannya di bagian yang dimana lebih tinggi dari daerah rawan banjir tersebut. Itu misalnya kalau di rumah berarti kita simpan barang-barang penting itu ada di lantai 2, seperti itu. Atau kalau misalnya tidak ada lantai 2, rumahnya cuma lantai 1, berarti kita menyimpannya cukup di tempat yang mudah terjangkau oleh kita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa sih sejarah yang kerap terjadi bencana alam di Indonesia ini? Banyak sekali ya terjadi bencana alam. Yang pertama itu pada tahun 2009 terdapat gempa tektonik berskala 7,6 skala Richter di Sumatera Barat yang mengakibatkan korban 6.234 orang. Kemudian ada banjir bandang di Papua Barat 2010 menewaskan korban 147, dan tsunami Mentawai 20 tahun 2010 memakan korban 538 orang. Gunung Merapi meletus
tahun 2011 korban 54 orang. Yang terbaru kemarin 2 tahun yang lalu ada gempa bumi di Lombok, yaitu pada tahun 2018 menewaskan korban 555 orang. Kemudian disusul ada gempa bumi yang terjadi dan disertai oleh tsunami di Palu tahun 2018 juga menewaskan korban 2045 orang. Nah, itulah sejarah yang terjadi bencana alam di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah bencana alam serta gejala yang timbul itu yang seperti apa sih? Nah, gempa bumi misalnya. Nah, secara alami tsunami akan menyertai gempa bumi tersebut. Jadi jika ada bencana alam gempa bumi, gejala yang timbul adalah biasanya terdapat tsunami, longsor, kemudian amblasan tanah, banjir bandang. Kemudian akibat bagi manusia apa? Bencana lingkungan akibat terganggunya bahan kimia, pecahnya pipa-pipa minyak, kemudian gas beracun, dan terjadi kebakaran juga bisa. Kemudian jika bencana alam itu tsunami, apa sih yang akan terjadi gejalanya? Ada hantaman langsung pada gelombang air yang berskala besar. Nah, terjadi banjir bandang. Kemudian akibatnya adalah pendangkalan atau tersumbatnya saluran akibat puing-puing dan juga akan tercemarnya sumber air bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah bencana alam letusan Gunung Merapi. Jadi gejala yang akan timbul akan terjadi banjir bandang, aliran lahar, kemudian lava, kemudian adanya awan panas, jatuhan bebatuan letusan, dan hujan abu. Sehingga akibat bagi manusia adalah pelumpuran dan pendangkalan pada saluran, hilangnya juga sumber air bersih dan terganggunya saluran pernafasan akibat oleh hujan abu. Kemudian ada bencana alam yaitu longsor. Nah, longsor jika terjadi akan mengalami tanah retak, banjir bandang, lumpur, kemudian ada pelumpuran, pendangkalan sungai seperti itu. Akibat apa yang berefek kepada manusia? Pecahnya pipa-pipa minyak dan gas atau bahan beracun serta bahan-bahan yang dia itu berbahaya bagi manusia seperti itu. Oke, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam tangguh tanggap bencana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.